Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional, tema pertemuan kita pada kali ini adalah penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Salah satu cara penyelesaian itu melalui pengadilan, lembaga resmi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Yang kedua itu badan arbitrase, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara alternatif melalui proses arbitrase. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Jadi penyerahan sengketa baik kepada pengadilan maupun arbitrase kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau masukan suatu klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat baik ke pengadilan ataupun badan arbitrase. Lazimnya dalam sistem hukum common law dikenal dengan konsep long arm jurisdiction. Dengan konsep ini pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali. Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyertakan sengketanya kepada cara alternatifnya penyelesaian sengketa yang lazim dikenal sebagai ADR, Alternative Dispute Resolution, atau APS, alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan alternatif di sini dapat berupa cara alternatif di samping pengadilan. Para pihak dalam sengketa. Para pihak dalam sengketa kita bagi dalam bentuk dua ya. Pertama itu pedagang dengan pedagang, yang kedua itu pedagang dan negara asing. Yang pertama, sengketa antara pedagang dengan pedagang. Sengketa diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kebebasan yang menentukan forum pengadilan apa yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan dan kebebasan pula yang akan menentukan hukum apa yang akan diberlakukan dan diterapkan oleh badan pengadilan yang mengadili sengketanya. Jadi, tergantung kepada isi perjanjian yang disepakati. Yang kedua, sengketa antara pedagang dan negara asing. Sengketa antara pedagang dan negara juga bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara sudah lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak seperti ini biasanya dalam jumlah nilai yang relatif besar. Termasuk di dalamnya adalah kontrak-kontrak pembangunan. Dalam hukum internasional berkembang pengertian jur imperi dan jur gestionis. Ya, jur imperi adalah tindakan-tindakan negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai satu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti itu tidak akan pernah dapat diuji atau diadili di hadapan badan peradilan. Ya. Konsep kedua, jur gestion, yaitu tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti itu tidak lain adalah tindakan-tindakan negara dalam kapasitasnya seperti orang perorangan atau pedagang atau privat. Sehingga tindakan-tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan sebagai layaknya para pedagang biasa. Oleh karena itu, tindakan-tindakan seperti itu yang dapat saja diselesaikan di hadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain-lain. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa.
Yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih hukum. Yang keempat, prinsip etikat baik. Yang kelima, prinsip exhaustion of local remedies. Ya. Yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Ya. Jadi, pengertian kesepakatan ini itu bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan, atau menyesatkan pihak lainnya. Ya. Kesepakatan para pihak. Oke. Perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Oke. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Principle of free choice of mean. Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 7 The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa kepada arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan satu sengketa kepada arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya. Jadi, untuk memilih menyelesaikannya melalui arbitrase harus dimuat dalam perjanjian tersebut. Kalau apabila ada sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase. Prinsip kebebasan memilih hukum. Yang ketiga, ya, prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. Ex aequo et bono. Prinsip yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Yang keempat, prinsip etikat baik, good fight. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip etikat baik diisyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini diisyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yakni cara-cara pilihan para pihak lainnya. Yang kelima, prinsip exhaustion of local remedies. Komisi Hukum Internasional PBB, International Law Commission memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam pasal 22 mengenai ILC Draft Article on State Responsibility. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh exhausted. Contoh sengketa the interhandle case di Mahkamah Internasional. Forum penyelesaian sengketa, kita masuk pada forum penyelesaian sengketa. Yang pertama itu negosiasi, yang kedua itu mediasi, yang ketiga konsiliasi,
Yang keempat, arbitrase. Yang kelima, pengadilan nasional dan internasional. Negosiasi. Negosiasi adalah elemen utama dalam penggunaan cara ini dalam penyelesaian sengketa. Prosedur-prosedur dalam negosiasi. Negosiasi digunakan ketika sengketa belum lahir. Disebut pula sebagai konsultasi. Yang kedua, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa telah lahir. Prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh pihak dalam arti negosiasi. Elemen utama dalam penggunaan cara ini dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Yang kedua, bahwa proses berlangsungnya negosiasi seringkali lambat, bisa memakan waktu lama. Yang ketiga, ketika satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Forum kedua yaitu mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu atau pengusaha, atau lembaga, atau organisasi profesi, atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Usulan-usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat agak tidak resmi atau informal. Salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi atau penyelesaian, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak, serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Menurut Bahrain, ada perbedaan antara kedua istilah, yaitu konsiliasi lebih format daripada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa sudah terlembaga atau ad hoc sementara, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak. Persidangan satu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan lisan. Pertama, sengketa atau yang diuraikan secara tertulis diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak, sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut tergantung sepenuhnya kepada para pihak. Yang keempat yaitu arbitrase. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga, atau arbitrase sementara atau ad hoc. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif lebih cepat daripada proses berperkara melalui pengadilan. Keuntungan lainnya dari cara ini adalah sifat kerahasiaannya dan dimungkinkan para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan. Jenis arbitrase terdiri dari dua macam, yaitu arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter. Merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Arbitrase institusional merupakan suatu lembaga
atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah diselesaikan atau diputus. Yang kelima, pengadilan nasional dan internasional. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya hanya digunakan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak. Dalam klausul tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan negeri, suatu negara tertentu. Kemungkinan kedua para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada Badan Pengadilan Internasional. Namun, penyerahan sengketa ke Mahkamah Internasional menurut hasil pengamatan beberapa sarjana kurang begitu diminati oleh negara-negara. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.